Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini di tengah-tengah kita mencari maisha, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki-kaki kita untuk menuju rumah Allah ini untuk mengerjakan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu wasilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan tentunya kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang terbaik buat kita semua. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam jalannya, dan tentunya kita berdoa juga mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya, dan tentunya syafaatnya yang kita dambakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah ya rahimakumullah, Jumat kali ini tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 20 Desember 2024. Seperti biasa, maklumat yang pertama, infak pekan yang lalu Jumat tanggal 13 Desember 2024, alhamdulillah terkumpul infak sedekah dari jamaah sekalian 8.614.700 rupiah. Kami ulangi lagi, 8.614.700 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang telah diinfakkan dan sedekahkan, dan tentunya menjadi memberat nanti di yaumil akhir. Yang kedua, yang bertindak sebagai khotib dan imam pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, yaitu Kiai Haji Qudsi Ahmad MPDI, dan sebagai muadzin Bapak Suyatman, dan alhamdulillah juga sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, selanjutnya kami imbau kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di ruangan utama di atas maupun di bawah, kalau melihat ada di depannya masih kosong, tafadhol dipersilahkan untuk mengisi, merapatkan, sehingga nanti memberi kesempatan pada jamaah yang lain yang belakang datangnya untuk bisa memasuki ruang utama baik di atas maupun di bawah, dan tanpa melangkahi bau-bau kita. Selanjutnya, informasi juga tak lupa kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang sudah hadir untuk segera menselenkan alat-alat komunikasinya, sehingga nanti kekhusyuan di Jumat ini akan lebih baik. Selanjutnya, informasi lain-lain. Yang pertama, kajian kitab Bidayatul Hidayah yang diisi atau di guru tetap kita, yaitu Al-Habib Ahmad Anis Basuroh, yang akan dilaksanakan pada sore hari ini selepas kerja pukul 16.15 sampai 17.30. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang bisa hadir, tafadhol kita jawab insyaallah untuk sore hari ini. Selanjutnya, infak atau yang telah dibagikan amplop pada seluruh jamaah ini diperuntukkan untuk pesantren Rahmatan lil Alamin. Yuk kita infakkan, sedekahkan yang terbaik buat kita semua, insya Allah. Dan juga tak lupa
bahwasanya di Jumat ini adalah Jumat kita terakhir di tahun 2024. Kami ucapkan selamat berlibur pada seluruh jamaah. Ya tentunya kita niatkan silaturahmi yang pulang kampung. Jaga kondisi, persiapkan kondisi, baik kondisi fisik kita, kendaraan kita, dan tentunya dalam perjalanan. Ya tentunya kita berharap mudah-mudahan kita berangkat untuk silaturahmi ke kampung ataupun kemanapun, insya Allah selamat sampai tujuan dan kembali lagi. Insya Allah di 2025 kita bisa kerja kembali di AHM. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga diiringi dengan kita berdoa sebelum berangkat. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ya tentunya marilah kita manfaatkan potensi, kesempatan yang ada pada diri kita. Ya tentunya dengan kita senantiasa takarub ilallah, beribadah, beramal, bersedekah, apapun, jadikanlah amal itu amalan yang terbaik buat kita semua, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa halikin nas bihulukin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin fi kulli hal wa ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin dalam segala situasi dan kondisi. Kapan saja dan di mana saja kita patut untuk bersyukur kepada Allah, karena pada hakikatnya semua yang terjadi pada diri kita di muka bumi ini atas kudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua. Iman, Islam, sehat walafiat, taufik dan hidayah serta berbagai macam nikmat lainnya, semua karunia dari Allah. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah bagi kita semua, penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad, khatamun nabiyyin, dan beliaulah nabi yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selamat dan mulia di dunia dan di akhirat, mendapatkan kebaikan di dunia dalam taat kepada Allah, meninggal dalam keadaan mampu mengucapkan lafaz la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat dibangkitkan dari barzah, bertemu dengan para nabi, berkumpul dengan siddiqin, syuhada'i wassalihin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Atau berpesan pada diri pribadi dan jamaah, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah, karena insya Allah dengan iman dan takwa ini kita akan selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan Jumadis Tsani, pertengahan bulan Desember menjelang akhir. Maknanya beberapa waktu yang akan datang, kurang lebih 73 atau 74 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan barokah, maufirah
nuzulul Quran atau bulan diturunkannya Quran, bulan yang disebut dengan ada yang lebih mulia dari 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kurang lebih sekitar 73 atau 74 hari lagi Allah akan pertemukan kita dengan bulan tersebut. Subhanallah. Di sisi yang lain kita berada di akhir bulan Desember, yang mana di kalender Masehi bulan ini disebut dengan bulan terakhir, karena tahun depan kita akan memasuki waktu yang baru, tahun yang baru. Semua ketika kita nilai dengan positivisme akan mendatangkan kebaikan, maka kita berusaha untuk berdoa kepada Allah di tahun kemarin ini atau tahun yang pernah kita lalui ini, semua salah, dosa dan hilaf yang kita lakukan mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah, serta semua doa, hajat, keinginan kita serta ibadah, infak, sedekah dan wakaf, bacaan Quran dan birrul walidain yang kita lakukan, semua aktivitas positif kita bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Serta di tahun-tahun yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, Allah berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sehingga mampu meningkatkan kualitas iman dan amal soleh, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, momentum khutbah kali ini saya ingin membacakan salah satu topik tema dalam Al-Islam yang disebut dengan safar atau musafir. Safar itu artinya bepergian. Musafir orang yang sedang melakukan bepergian. Hadirin rahimakumullah, bepergian itu termasuk salah satu sunnah. Hukum aslinya adalah mubah, boleh-boleh saja. Mengerjakan bisa mendapatkan pahala ketika dia melakukan perjalanan dengan niat ibadah kepada Allah, bisa berhukum sunnah ketika dia mempunyai niat-niat yang positif, bahkan bisa menjadi wajib ketika sudah ada panggilan kewajiban kepadanya. Contoh, ketika dia daftar haji, sudah 10 tahun, 20 tahun dia daftar, datang panggilan, seandainya dia tidak melakukan ibadah tahun ini, maka maka akan terlepas dia dari panggilan hari ini dan akan menunggu yang lama. Maka waktu itu wajib dia untuk memenuhi kewajiban itu. Sunnah ketika dia meniatkan perjalanan tersebut dalam rangkaian ibadah, silaturahim, thalabul ilmi, ziaratul ulama wa ziaratul muslimin dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, Allah melalui Rasulnya telah menyampaikan dalam banyak hadisnya bahwa musafir itu banyak keutamaan, baik yang bersifat hablum minallah, hablum minannas, yang berkaitan dengan individu dan berkaitan spiritual. Subhanallah. Pengalaman ketika kita melakukan safar, karena perjalanannya dilakukan dan diniatkan karena ibadah kepada Allah, maka dalam setiap langkah dan aktivitasnya dia memperbanyak zikrullah, minta tolong kepada Allah, bahkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah dia baca doa dengan ungkapan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, dengan menyebut namamu kami bertawakal kepadamu dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya mengharapkan darimu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ketika kita pertama kali naik pesawat, rasa takut, bimbang, was-was dan khawatir menyelimuti pikiran dan hati kita semua, sehingga kita semua senantiasa beristighfar kepada Allah, berdoa agar supaya mendapatkan keselamatan dalam perjalanan, terus mengingat Allah. Namun sifat manusia ketika pertama kali dia begitu tunduk dan patuh kepada Allah,
ketika dia diberikan kenikmatan, keselamatan oleh Allah dan melaksanakan safar yang kedua, ketiga, ada kecenderungan lalai, bahkan ada kecenderungan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin rahimakumullah, agar supaya safar yang kita lakukan senantiasa mempunyai nilai ibadah, niatkan dan bertakwa kepada Allah kapan saja dan di mana saja, sebagaimana pesan Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa halikin nas bihulukin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kerjakan ketaatan dan perintah Allah kapan saja dan di mana saja, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan kesendirian. Hadirin rahimakumullah, tipu daya setan iblis laknatullah yang berusaha untuk mengkafirkan dan memurtadkan umat Islam mempunyai banyak strategi. Hari ini ketika kita kesendirian, diajak oleh iblis untuk bermaksiat melalui handphone yang kita miliki, aplikasi yang begitu mudah juga bagi kita untuk meningkatkan ilmu dan amal soleh serta ketaatan kepada Allah. Namun tidak jarang tipu daya iblis menjerumuskan kita dengan hiburan-hiburan yang melalaikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hadirin rahimakumullah, kita lihat salah satu keutamaan safar, Rasulullah menyatakan mustajabud da'wah, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Mintalah kepada Allah, ud'uni astajib lakum, sebagaimana yang Allah sampaikan, mintalah kamu kepadaku maka akan aku ijabahi doa-doamu. Di antara lagi kemuliaan safar, ada rangkaian ibadah yang kita lakukan sejak balik sampai meninggal dunia. Di antaranya adalah ibadah sholat, sampai Rasulullah menyatakan, kalau engkau sanggup berdiri, berdiri. Nggak bisa sholat berdiri, boleh sambil duduk. Nggak bisa sholat sambil duduk, boleh sambil berbaring atau sholat dengan isyarat. Kalau semua itu sudah tidak sanggup, maka insya Allah saudara kaum muslimin siap untuk menyolatkan. Maknanya meninggal dunia baru tidak ada kewajiban sholat baginya. Namun kondisi itu ada rukhsah bagi orang yang sedang melaksanakan safar. Ada namanya jamak, mengumpulkan dua waktu sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya, baik dikumpulkan di waktu sebelumnya atau sesudahnya, atau waktu awal atau waktu akhir, maka dikenal dengan jamak takdim. Ada jamak takhir. Ada juga yang disebut dengan sholat qasar, yang jumlah bilangan rokaatnya boleh dipangkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, duhur dan asar serta isya yang 4 rakaat boleh dikerjakan secara qasar. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, niat ajaran agama, Allah menurunkan agama, Rasulullah menyampaikan kepada kita bukan untuk memberatkan, bukan untuk merepotkan, tapi menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dan memberikan kemudahan. Subhanallah. Sehingga harapannya kapan saja dan di mana saja kita menjadi pribadi yang mulia, yang saleh, yang tunduk dan patuh kepada Allah, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan safar yang kita lakukan atau musafir yang nempel pada diri kita di mana saja berada meningkatkan kualitas iman dan amal soleh. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra li'ila fi quraisin ila fihim rihlatas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanhum min khauf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah yang kedua ini mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-saif. Orang Quraisy mempunyai kebiasaan rihlah, bepergian. Bahasa lainnya safar atau musafir di musim dingin dan musim panas dengan tujuan mencari rizki dari Allah, berdagang, bekerja. Ada sebagian talabul ilmi rihlatas sita'i was-saif. Namun ketika melaksanakan bepergian jangan lupa beribadah kepada Allah dengan sebutan ayat falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kamu senantiasa mengabdikan diri kepada Allah rabb hadzal bait, yang telah menciptakan Baitullah, yang telah menciptakan kita semua, yang telah menciptakan semua alam semesta. Dialah Allah yang menciptakan. Menyembahlah kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Hadirin rahimakumullah, prinsipnya apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah, ikuti ajaran Allah dan Rasulnya, mengharapkan ridho dari Allah, maka Allah akan memberikan keselamatan dan kemuliaan kepada kita, insya Allah di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waskuru ala ni'amihi yazidkum la dzikrullahu akbar. Aqimissalah.